Mau menolak nggak enak gitu ya. Mau diyain tuh masih geli gitu dalam hati. Makanya kalau teman sendiri manggil Pak Dewan, saya akhirnya berangkat ke Amerika, ke San Francisco. Ternyata di sana nggak ada martabak. Martabak. Mari cerita tentang bakti. Sudah berapa lama hidup dalam tekanan selama ada di Senayan? Sejak saya masuk politik 2016 mulai ngerasain yang namanya tekanan ya. Tekanan apa nih? Tekanan apa ini? Tekanan ekonomi Pak. Gak kayak dulu waktu jadi artis Pak. Waktu jadi artis mah kayaknya gak ada tekanan ekonomi, santai aja. Tapi kan ini yang selalu Kang Farhan ingin lakukan. Kembalikan kepada masyarakat. Kang Farhan adalah seorang aktivis juga. Ya. Kang Farhan bicara di atas segala macam orang yang punya beda kepentingan. Ya. Kita melakukannya sebagian banyak karena kita dulu punya satu prinsip yang sama. Maju terus membela yang bayar. Tapi sekarang kan tidak. Enggak. Ini kan bicara kepentingan masyarakat. Betul. Jadi ini yang biasanya, maksud saya gini, ini yang selalu ingin Kang Farhan lakukan seumur hidup kan? Iya, karena walaupun saya harus katakan bahwa pendapatan saya tidak sehebat dulu waktu jadi artis, tetapi rasanya sekarang saya lebih berguna untuk orang lain. Oke. Dulu apapun yang saya dapat ya saya nikmatin sendiri. Sekarang apapun saya dapat harus saya bagi. Memang tidak akan bikin semua orang happy. Kenapa? Karena jumlahnya tidak akan pernah cukup. Ya, tapi disitulah justru seninya untuk berbagi. Bahwa hari ini untuk si A sampai si Z, maka besok itu untuk si AB sampai si AZ. Berikutnya ada si BA sampai si BZ gitu aja terus. Oke. Jadi kita harus melakukan pengaturan-pengaturan tersebut. Apakah itu akan membuat semua orang senang? Enggak. Ada risiko-risiko di mana ketika kita menentukan prioritas, maka ada orang-orang yang akan kecewa. Kenapa saya tidak diprioritaskan? Iya. Pasti kan? Itu mah bumi. Pilihan. Dengan segala isinya. Itu mah pilihan. Ini kalau barusan kita dengar pengakuan dari Kang Farhan, ini salah satu yang paling jujur yang pernah diungkap oleh narasumber kami, Pak. Saya belajar dari Eti. Eti apa? Ya dia jujur. Kalau kamu penggemar Dekabayan, kamu pasti ngerti siapa itu. Iya. Jadi yang dilakukan beliau ini adalah diseminasi informasi. Yang ditonjolkan adalah hal-hal yang positif yang membangun. Termasuk kejujurannya mengenai pendapatan. Nah, saya mau ngomong tentang disinformasi. Ulangi, diseminasi informasi. Ya. Ini kan salah satu bentukan budaya Indonesia, Kang ya. Kalau kita menjaga etika, luhur budaya bangsa kita, maka katanya, saya percaya hal ini. Segala macam teknologi atau pengaruh budaya luar tidak akan mempan untuk mengubah jati diri bangsa. Nah, bagaimana mendorong anak-anak muda sekarang, Kang, supaya bisa melakukan diseminasi informasi yang positif saja? Belajarlah dari budaya orang Batak dan orang Jawa Timur. Orang Batak sama orang Jawa Timur kalau punya maksud itu nggak pernah dibungkus. Langsung diomongin ya? Tembak langsung. Si itu kan orang Batak. Tapi saya lahir di Bandung. Nah, ketika itu terjadi, maka kita harus melakukan yang namanya dikawinin lah si budaya itu. Orang Bandung kalau ingin sesuatu itu menggunakan siloka istilahnya. Ya. Ya, menggunakan peribahasa. Betul. Tidak pernah langsung. Akibatnya sering ketika siloka yang disalah terjemahkan nggak nyampe maksudnya. Iya benar. Apakah siloka salah? Enggak. Tapi dengan datangnya pendatang kelompok dari saudara kita yang orang Batak datang, maka siloka ini kemudian disederhanakan sehingga informasinya lebih sampai ke tujuan. Oke. Gitu. Pada saat bersamaan orang Batak yang begitu keras, kalau mau apa-apa nggak ada yang aling-aling lagi. Iya. Aku mau itu. Iya. Gitu. Belajar menghaluskannya sehingga bisa diterima. Itu adalah pelajaran bagaimana asimilasi budaya bisa membangun diseminasi informasi atau budaya diseminasi informasi yang kemudian menjadi ciri khas Indonesia. Bagus. Gitu. Nah, terima kasih. Sama-sama. Yang paling menarik itu bisa dilihat dari prakteknya bagaimana Presiden, Menhan dan Menlu bekerja sama menghadapi isu dua kekuatan baru Cina atau Tiongkok dengan Amerika. Nah. Dalam hal pembelian senjata. Pak Menhan tiba-tiba bilang, kita mau beli Su-35 dari Rusia.
Amerika bilang, jangan dong. Iya. Kalau beli itu kita kena sanksi loh. Maka kita seakan-akan mengalah. Oke deh, kita beli F-35 ya gitu. Maka Pak Menhan pun diberi izin untuk mendarat ke Amerika. Pada saat bersamaan, di sana tuh seakan-akan wah keren banget nih F-35. Lalu kemudian oleh Menteri Luar Negeri dibimbinglah Pak mampir ke Eropa, ke Austria. Bilang sama Austria, kayaknya saya tertarik sama Typhoon. Pesawat yang sejenis. Ya kan? Maka Amerika mau menyalahkan gak bisa. Ya. Kan Austria sesama NATO. Betul. Ya kan? Dari situ Pak Menhan berangkat ke Turki. Pada paket perjalanan yang sama. Di Turki ketemu Menhan juga. Bikin perjanjian bahwa untuk urusan pertahanan kedua negara hanya boleh lewat satu pintu. Menhan ke Menhan. Itu udah sepakat tuh, kunci, cekrek gitu, udah selesai ya, selesai. Akibatnya apa? Menteri Luar Negeri Amerika langsung datang ke Istana Bogor. Itu baru terjadi beberapa saat sebelum kami melakukan syuting podcast ini. Itu gong itu. Gong, itu menunjukkan bahwa Indonesia lewat diplomasi mau beli senjata yang merupakan kerjasama erat antara dua kementerian dan kepresidenan itu membuat Amerika akhirnya melirik ke Indonesia. Pompeo datang ke Istana Bogor dan mendengarkan 4 keinginan dari Presiden Republik Indonesia. Itu adalah bentuk pengejawantahan, diseminasi informasi kepada masyarakat dan juga kepada dunia internasional. Inilah Indonesia. Itu Keren pisan. Bagus kita dengarkan lagi lebih lanjut. Tapi sebentar kasih dulu Kang Farhan minum. Makan martabak. siap, alhamdulillah. Martabak. Kita lanjutkan obrolan kita. Tadi Pak Dewan sudah menyampaikan mengenai era. Saya tuh walaupun udah setahun ya masih geli loh dipanggil Pak Dewan teh. Saya penasaran. Yang nyebut Pak Dewan itu cuma di daerah kita di Bandung Enggak, atau di seluruh Indonesia. Sama ya? Pak Dewan. Oh benar ya. Pak Dewan dan ya mau menolak nggak enak gitu ya. Mau diain tuh masih geli gitu dalam hati. Makanya kalau teman sendiri manggil Pak Dewan, gitu. Seneng kita. Supaya bangkit terus rasa nasionalisme dia itu kan. Tadi kita udah ngomongin tentang teknologi analog dan kemudian ke digital. Tapi nanti ada resiko yang saya pengen tanyakan. Nah sebelum ke sana, tolong kasih kami gambaran, paparan singkat tanpa multimedia, ya kan? Lanskap penyiaran digital di Indonesia saat ini seperti apa dalam bahasa sederhana, Kang Farhan? Jadi gini, kita buka aja dalam bentuk satu TV, radio, dan negara serta komunitas. TV kita tahu bahwa penyiaran TV itu yang melakukan istilahnya free to air. Gratis bersiaran. Artinya kita bisa nonton TV pakai cukup antena, kita nggak bayar apa-apa, kita nonton semua yang ada di layar TV. Radio juga sama. Betul. Radio swasta, RRI, semuanya kita dengerin dengan begitu. Kemudian ada komunitas. Komunitas ini ada yang berupa radio, ada yang berupa komunikasi radio antar penduduk atau orari. Betul. Nah, sementara ada kepentingan negara. Kepentingan negara itu adalah berupa polisi, tentara, kemudian juga pemantauan frekuensi untuk bencana alam dan lain-lain gitu. Ya, nah itu lanskapnya sekarang seperti itu. Nah, tapi nanti akan berubah banyak. Begitu kita transformasi ke digital, ya, maka si penyiaran ini yang menggunakan frekuensi ini akan hanya memanfaatkan 60% untuk televisi ya, 60% dari broadband yang ada. 60% saja Hanya ya? 60% saja, 40%-nya nanti akan digunakan untuk lebih mempercepat yang namanya layanan telekomunikasi, internet dan lain-lain gitu. Kemudian yang radio tetap nggak berubah. Kenapa? Karena jumlahnya sangat sedikit yang dimanfaatkan. Dan radio ini sangat menarik karena apa? Radio ini jumlahnya mesti banyak dan izinnya hanya per daerah. Sehingga istilahnya kecil-kecil tapi banyak. Tujuannya untuk apa? Ketahanan nasional. Kalau sampai terjadi sesuatu, katakanlah perang entah datang dari mana, ada negara yang mau menguasai Indonesia,
dia akan sangat kesulitan menguasai sumber-sumber informasi bernama radio ini. Karena banyaknya dan tersebar. Betul sekali. Ya, jadi ini akan dipertahankan sedemikian rupa. Nah, kalau untuk yang lainnya tentu akan ada regulasi lain. Nah, sementara itu ada juga yang namanya nonton TV berlangganan. Ya. Nah, nonton TV berlangganan ini ada yang menggunakan satelit, saluran, ya. Betul. Ada yang menggunakan kabel. Nah, ada yang namanya OTT. OTT. Nah, Istilah ini populer tapi kadang-kadang kita kelewat. over the top. Jadi over the top itu artinya di atas yang udah ada gitu. Nah, Infrastruktur yang udah ada apa? Infrastruktur yang sudah ada adalah jaringan internet. ya. On the top of that internet infrastructure, they provide the service. Wow. Oke. Makanya disebut over the top. Iya, Nah, macam-macam bentuknya. Nggak cuman pilihan tayangan berbagai macam film dan lain-lain yang berlangganan. Kayaknya ada di rumah saya ini. Cuma saya nggak ngeh kalau itu adalah servis di atas itu. Tetapi juga semua layanan yang menggunakan internet sebagai basis kemudian meluas. Contohnya ojek online, pinjaman online, Oh iya. logistik online, itu juga semua over the top. Iya. Itu sebabnya yang namanya layanan over the top kemudian tidak masuk dalam ranah penyiaran. Iya. Gitu, nggak Oke. masuk ke lanskap penyiaran. Oke. Itu mah masuknya ke lanskap telekomunikasi. Betul. Tapi itu dua-duanya adalah bidang yang juga dibawahi dan diawasi oleh Komisi 1 ya Kang ya. Betul. Langsung ya. Nah ini Kang mengenai transformasi analog ke digital itu. Sebenarnya tantangan terbesar itu apa yang dihadapi sekarang oleh negara kita? Apa karena pola pikirnya masih lama? Apakah karena memang ada orang atau korporasi yang sudah menguasai satu lahan tertentu sehingga dia tidak ingin ada perubahan, tidak ingin persaingan menjadi semakin sulit? Apa tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar adalah sebetulnya mental model kita menghadapi perubahan. Karena memang kita harus akui sejak awal tahun 90-an begitu besar investasi yang dicurahkan untuk membangun industri televisi. Iya. Dan tentu saja ketika menghadapi perubahan ini terjadi kekhawatiran-kekhawatiran. Wajar apabila kemudian ada yang melakukan gugatan ke MK agar mengubah Ya apa yang sudah? undang-undang penyiaran Iya. untuk juga mengawasi konten dalam OTT. Iya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melevelkan atau menyetarakan level persaingan. Iya. Nah, padahal kita tahu hal tersebut tidak akan pernah bisa kita kejar hanya dengan melakukan perubahan satu pasal aja. Kita mesti mengubah keseluruhan peraturan tersebut. Betul. Gitu. Jadi bahkan teman-teman di KPI misalnya. KPI pun kan sangat ingin masuk ke dalam wewenang untuk mengatur konten dari OTT tersebut gitu. Betul. Padahal tidak memungkinkan karena kalau kita beri peluang KPI untuk mengatur konten OTT, maka KPI juga harus mengatur konten misalnya nih ojek online, Iya dong. pinjaman online. Padahal itu bukan ranahnya mereka. Nggak nyambung. Iya. Jadi kita mesti menyediakan sebuah ekosistem baru. Nah, ekosistem baru ini nanti akan kita bahas di dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi sebagai bagian dari ekosistem yang sedang kita bangun. Berikutnya apa? Berikutnya ada yang namanya rancangan undang-undang ketahanan dan kekuatan cyber KKSN, ketahanan kekuatan cyber negara. Nah, itu juga menjadi bagian dari bagaimana kita membangun ekosistem digital di dunia cyber untuk Indonesia. Ya, ini sekarang sudah mulai digiatkan ya Kang ya. Ini semua sekarang sudah diangkat dan terus menjadi isu yang setiap hari dibahas. Bukan hanya di Senayan tetapi juga di Mana-mana. di dunia pasar sekarang kan. Iya. Jadi kalau kita tidak buka mata benar-benar para pengguna internet telekomunikasi di Indonesia, kita nggak paham nih apa yang dijelaskan barusan. Jangan-jangan selama ini kita hanya menjadi konsumen yang terus-menerus digali keuntungan daripada diri kita. Karena gini Kang, orang bayar mahal jaringan internet. Sekarang yang terjadi, anak-anak sekolah lewat daring. Tapi pelayanan internet kita gitu-gitu aja Kang ya. Iya, slow. Very slow. Very slow. Ini Kenapa? salah satunya yang tadi analog Iya, ke digital. Betul.
Jadi kalau kita menggeser penyiaran televisi dari analog ke digital, maka seperti saya bilang tadi ada paling tidak 90 MHz yang bisa kita manfaatkan untuk menambah kecepatan layanan internet. Ya. Dan itu besar sekali. Kan sempat ya kemarin happening tuh diributin di Twitter. Di negara ini kecepatan internetnya sangat tinggi ya. Di Jakarta rendah banget gitu. Di Jakarta aja rendah, gimana di pedalaman. Itulah. Kan gitu. Iya. Nah, hal ini yang kemudian kita gunakan sebagai bentuk diseminasi informasi. Betul. Bahwa kita membutuhkan digitalisasi penyiaran ini. Karena apa? Karena si frekuensi yang mau kita pakai untuk untuk internet dan lain-lain ini disebut sebagai digital dividend, itu akan mempercepat layanan internet kita. Nah, realistisnya Kang, kalau menurut Akang dengan segala tantangan yang ada sekarang, kapan kita bisa merasakan kecepatan internet yang baik untuk kita semua bekerja dan belajar? Paling lambat 2 tahun. Itu lama. Iya. Itu aja udah diprotes. Padahal ini udah 16 tahun ketahannya. Iya. Jadi 2 tahun tuh artinya gini. Anggaplah semua lembaga penyiaran televisi sekarang masih analog. Anggap begitu ya. Oke, yuk siap-siap ke sana. Kemudian anggaplah ada 25 juta orang di Indonesia yang masih nonton TV tapi TV-nya tabung, bukan digital. Iya. Oke, kita kasih waktu 2 tahun untuk pindah ke digital gitu. Karena masih ada beberapa yang kita harus akuin, beberapa orang nontonnya masih pakai TV tabung gitu. Betul. Padahal konverternya juga nggak murah, nggak mahal. Dan itu akan ditanggung oleh negara. Akan ditanggung oleh negara. Konverter atau decodernya itu. Bagaimana nanti implementasinya Kang? Jadi gini, ada kayak semacam decoder, istilahnya namanya set top box. Set top box ini adalah tadi dicolokin nih ke colokan RCA videonya si TV yang tabung. Ya. Lalu dicolokin ke si tabungnya, ke si konverternya ini, nanti ada antena khusus sehingga bisa menangkap dan mengkonversi dari digital ke analog TV tabung. Ya. Gitu. Jumlahnya ada 25 juta orang di Indonesia. Katakanlah satu kepala keluarga itu terdiri dari 5 orang ya. Berarti butuh 5 juta kan? Betul. Nah 5 juta ini nanti akan di-provide oleh negara. 5 juta set top box yang masing-masing seharga 100 sampai 150 ribu rupiah. Berarti termasuk nanti distribusi alat ini dalam waktu 2 tahun tadi, Kang? Betul. Oh, oke. Ya ini pekerjaan yang gak mudah juga buat Bakti Kominfo nih, kalau saya yakin Akang juga monitor lah. Pasti, Ya tapi kan? sebetulnya pada saat bersamaan kita juga akan melihat sendiri perkembangan yang luar biasa. Ngerasain sendiri kan perubahan teknologi handphone. Oh iya. Lihat aja nanti, lama-lama si handphone tuh akan membesar, TV akan mengecil. Iya, Gimana itu? bener. Sekarang udah ada yang namanya Smart TV. Iya. Iya kan? Iya. Smart TV itu nggak usah colokin antena kemana-mana Pak. Iya betul. Ya. Iya. Dinyalain, dia mencari wifi sendiri, di rumah ada wifi, nyambung, mau nonton apapun bisa. Iya. Gitu sekarang mah. Iya betul. Iya. Pilihan device-nya banyak banget. Mulai dari handphone, sampai ke laptop, tablet, sampai TV. Nah itu. Anak saya lebih paham daripada saya, beneran, saya gak bohong. Saya mah taunya nonton aja, kadang-kadang begitu ya. Anak-anak kita jauh lebih cepat karena mereka melakukan, ya itu. Itu keren itu. Kamu mah taunya nonton atau ditonton. Itu keren ya. Ini juga saya baru dapat pujian dari Pak Dewan. Biar dia geli sendiri. Jadi kita kembali lagi nih mengenai era digital yang gak beres-beres. Tapi saya rasa ini bagian dari edukasi ya Kang ya. Kita gak boleh menyerah. Kenapa masih ada orang yang menolak Ciptaker yang membawahi industri penyiaran ini sehingga nanti akan mendigitalisasi dan mendorong percepatan teknologi? Kenapa masih ada yang menolak? Yang menolak ini, sebentar, saya mesti klarifikasi pertanyaannya nih. Ya bagus. Yang demo atau yang menolak digitalisasi penyiaran? Karena gini, ada 2 kasus ya Kang. Yang pertama adalah sekumpulan orang yang datang dengan membawa fisik mereka, bersuara secara lantang di jalan. Ya. Ini kita namakan demonstran. Ya. Nggak apa-apa, sah, itu juga Ya. diatur. Yang kedua juga ada yang memilih jalur hukum ya kan, untuk memperjuangkan apa yang telah menjadi bagian dari industri mereka selama ini gitu. Nah,
kenapa dua orang ini dalam tulisan umum dikatakan menolak? Entah itu menolaknya polos atau pakai quote unquote. Jadi saya maksud mereka berdua. Ya, kalau yang demo saya lihat menolaknya lebih cenderung kepada klaster tenaga kerja. Ya, kan ada 11 klaster nih di RUU Cipta Kerja. Betul. Yang menolak undang-undang Cipta Kerja, khususnya klaster tenaga kerja itu yang demo-demo. Karena memang di undang-undang Cipta Kerja ini, di klaster tenaga kerja, daya tawar kelompok pekerja menjadi lebih lemah daripada di undang-undang sebelumnya. Dan semua sebagian akan dikembalikan ke undang-undang existing, kemudian masuk ke peraturan pemerintah yang baru. Ya. Itu sebuah proses politik yang memang tidak sederhana dan rumit. Wajar apabila mendemo. Kemudian yang melakukan tuntutan judicial review ke Mahkamah Konstitusi lebih karena ingin menyamakan atau menyetarakan level persaingan. Gitu loh. Tetapi kalau menurut keyakinan saya, hal ini tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena kalau sampai digitalisasi ini nanti terlaksana dengan baik, maka dengan sendirinya lembaga-lembaga penyiaran televisi di Indonesia akan terangkat ke teknologi tersebut. Iya. Masalahnya adalah apakah semua sudah siap untuk masuk ke sana? Ya. Tentu kita harus mempertimbangkan, jangan sampai lembaga-lembaga penyiaran nasional ini nanti terkikis oleh lembaga-lembaga penyiaran yang numpang ke konten OTT dan kemudian membantai konten-konten dari TV-TV nasional. Oke. Artinya apa? Artinya orang-orang kreatif di Indonesia harus mulai berpikir ulang. Membongkar semua bentuk-bentuk kreativitas yang cuman itu-itu aja. Kang, banyak orang yang kreatif berpikir begini. Kalau mereka yang protes untuk melakukan judicial review ke MK itu, maka nanti kita semua para pekerja kreatif, orang yang dengan bermodalkan ponsel saja bisa membuat konten, maka mereka akan dikenakan bukan hanya biaya-biaya yang muncul dari tindakan-tindakan mereka. Tetapi ini yang paling buruk, Kang, ancaman bagi mereka adalah bahwa mereka tidak boleh kreatif lagi gitu istilahnya. Itu benar apa enggak? Enggak, kalau menurut saya malah bisa sebaliknya. Justru sekarang ini dengan digitalisasi akan terbukalah, akan terjadi demokratisasi, terbuka semua kesempatan-kesempatan tersebut. Kalau Anda percaya bahwa kesempatan hanya datang kepada mereka yang siap, maka sekarang saatnya kita bersiap-siap. Oke, persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita menghadapi digitalisasi ini. Jangan kemudian kita malah melawan perubahan, tapi beradaptasilah kepada perubahan. Tidak mudah, pasti. Pasti sangat tidak mudah. Saya merasakan sendiri ketika di dekade 80-an, masuk ke 90-an, masuk ke dekade 2000. Aduh ya Allah, perubahannya luar biasa itu. Sangat terasa sekali bagaimana lanskap persaingan di antara kelompok-kelompok kreatif ini terjadi gitu loh. Ya, yang pertama akan merasakan tidak nyaman ketika digitalisasi ini dimulai nanti, Kang, atau sekarang kita dalam perjalanannya, para pelaku industri atau industri itu sendiri? Dua-duanya. Dalam ranah digital nggak boleh ada hidup yang nyaman. Kita harus selalu berpikir. Produktif gitu loh. Tidak manusiawi ya. Industry 4.0 is not about human. It's about the tools. Bukan soal manusianya, soal alatnya. Ya. Alat dan infrastrukturnya dulu disiapkan. Itu 4.0. Disiapkan dulu. Oke. Begitu itu udah siap, baru masuk ke industri 5.0. Yang sekarang sudah dicapai oleh Jepang, Taiwan, Korea. Nyiapin orangnya. Lebih ke human oriented. Oh, itu adanya di 5.0, Kang? Ada. Jadi apa yang terjadi dengan 4.0? Kata orang begini, ini kembali lagi ke kata 4.0 masyarakat. itu akan berhenti ketika infrastrukturnya udah jadi semua. Merata di seluruh Indonesia. Kalau semua udah jadi, merata di seluruh Indonesia, maka berhenti 4.0. Kita masuk ke 5.0. Oke, lebih ke human oriented, human skill. Karena apa?
Karena otomatisasi yang terjadi di 4.0 akan menggugurkan manusia-manusia yang tidak produktif. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Sehingga kita sebagai manusia kan langsung beradaptasi. Iya. Gimana caranya kita bisa tetap bertahan hidup di tengah perubahan ini? Iya. Itulah yang membuat manusia bisa menjadi spesies yang paling dominan di alam semesta ini. Dan bertahan. Dan bertahan. Tidak Karena ikutan apa? punah. Karena adaptasi. Iya. Jadi ini konon kata banyak senior dan juga sesepuh kita yang mengatakan bahwa setiap manusia lahir ke bumi diberikan 2 modal utama oleh Tuhan. Modal pertama adalah bakat atau talenta. Ya. Modal kedua adalah kemampuan beradaptasi. Itu. Benar ya. Tapi kan banyak yang gak mau adaptasi. Mereka menganggap bahwa hidupnya masih hidup pada zaman bahula. Ya itulah yang mesti kita ubah bersama-sama. Kita mesti ubah bersama-sama sehingga kita bisa melangkah bersama-sama. Saya masih ingat bagaimana di tahun 2015 ya terjadi bentrok yang luar biasa antara ojek online dengan taksi biasa. Iya itu konflik sosial juga itu. Sekarang ketua Organda punya taksi online paling banyak. Iya karena udah masuk ke sana. Karena mereka membuka diri. Membuka diri dan mau berubah. That's a good point. Exactly. Saya bahkan cita-cita nanti ingin mengganti yang namanya desain angkot. Contohnya nih. Kayak gimana? Coba berbagi dong Desain pemikiranmu. angkot itu sekarang duduk hadap-hadapan. Ya. Dan bukan duduk. Itu jongkok namanya. Bukan. Cingogo. Cingogo, ya kan? Dan untuk keluar masuk angkot, Anda harus menunduk. Kalau Anda masih umur 12 tahun, nunduk gak ada masalah. Hah. Anda udah 40 tahun, nunduk, mati lu. Ya. Saya tuh keluar masuk angkot mesti jongkok loh. Tapi kan itu filosofi. Kita menunjukkan kerendahan hati dan hormat pada orang. Bukan. Karena waktu bikinnya nggak pakai design thinking. Maka kenapa mesti berhadapan-hadapan? Karena kapasitasnya banyak. Ya. 64 katanya. Betul. Iya kan? Atau 75 lah. Wah 75 mah Pak itu mah jahat Saya banget dulu. Pak. Oh iya, Nah, iya. faktanya gini sekarang. Iya. Indonesia makin makmur, orang makin gemuk. Anda boleh tanya kepada para pengusaha garment, celana nomor ukuran di bawah 29 udah gak laku. Nomor 30 ke atas yang laku sekarang. Jadi orang makin gemuk sehingga untuk ukuran angkot yang sama duduk hadap-hadapan itu bikin orang makin males naik angkot. Iya ya. Sekarang kalau angkot dibikin kayak odong-odong. Ya, Iya. 3 baris menghadap ke depan. Setiap baris 3. Duduk depan 1. Jumlahnya berapa? 3 tambah 1 berapa? 10. 6 tambah 4 berapa? 10. Sama aja Sama aja. Kak. Iya. It's a matter of design thinking. Itu yang namanya perubahan pola berpikir secara digital. Gitu. Iya padahal mah itu yang kita biasa pakai apa namanya bahasa Indonesianya apa sih travel teh? Saya udah lupa ya. Ya, Apa sih? travel, Ya, kendaraan travel. itulah pokoknya lah ya. Itu kan begitu desainnya. Iya. Dia menolak menjadi sama seperti angkot. Makanya Betul disebut sekali. travel. Nah, Iya. yang mesti diubah apa? Perda nanti. Heeh. Perda kelayakan di Dinas Perhubungan. Karena setiap angkot yang mau dikasih stempel layak jalan, itu mesti desainnya gitu aja gitu. Iya. Nah itu mesti diganti tuh. Ya. Pola-pola pemikiran seperti itu. Betul. Tadi Saya jadi ngomonginnya jauh ke sana-sana. Tapi kira-kira gitulah. Iya, Contohnya. design thinking. Sesuatu yang belum muncul tetapi diprediksi akan ada. Itu diprediksi akan ada. Tapi ngomong-ngomong soal ukuran celana, di bawah 29 sudah tidak laku. Saya mah kepikiran tiba-tiba, apa kabar teman-teman Changcuters? Sehat semua ya. Ini kawan-kawan kita nih Kibil dan kawan-kawan ya. Iya. Dari Changcuter Bandung. tuh menunjukkan Iya, bahwa- contoh yang baik. Hmm. Bahwa persaingan sekarang lebih ketat daripada celana Changcuter. Dan ini juga membuktikan kata-kata mutiara yang selalu memberi kita kekuatan. Bahwa semua akan gemuk pada waktunya. Bukan indah, tapi gemuk. Ya. Alhamdulillah. Ya, bagus, kita harus bersyukur. Baik, kita sudah dapat pemahaman tentang transformasi digital yang saat ini sedang terjadi di negara kita Indonesia. Sebelum saya lanjutkan kepada rapid question untuk
sahabat saya di sini, Pak Dewan, saya akan memberikan terlebih dahulu kuis kepada semua orang yang ikutan nonton dan dengerin podcast ini, Martabak. Mari bicara tentang bakti. Keren ya, martabaknya aku suka. Karena kami dari Bandung, ya saya sama Kang Farhan dari Bandung, kami mengenal martabak-martabak terbaik di kota Bandung. Nah ini saya sempat ketipu ini. Apaan tuh? Saya akhirnya berangkat ke Amerika, ke San Francisco. Ternyata di sana nggak ada martabak. Walaupun martabak paling ngetop se-Bandung martabak San Francisco. Ternyata itu bohong. Ya martabaknya mah enak. Tapi itu bukan dari San Francisco. Asli itu mah. Iya benar. Ya. Dan pernah ke Kanada juga? Pernah? Iya, di sana juga nggak ada martabak. Nggak ada. Padahal sebelah stasiun Bandung ada martabak. Karena ada. Orang Bandung pinter-pinter itu. It's time to Martabak Quiz. Martabak Quiz. Yang mau ikutan kuis, standby. Ini pertanyaan buatmu. Siap-siap karena ada hadiah nanti yang akan dikasih buat kamu yang bener jawabannya dan bener juga perilakunya. Alah. Jawab ya, ini pertanyaannya. Milenial harus titik. Ya. Milenial harus titik. Silakan diisi bagian titik tadi agar bisa berkontribusi dalam perubahan untuk masa depan bangsa, ya. Isi yang bagian titik tadi. Milenial harus titik agar bisa terus berkontribusi dalam perubahan untuk masa depan bangsa. Untuk 3 orang pemenang, masing-masing mendapatkan hadiah pulsa Rp100.000 dari Bakti Kominfo. Biar nggak jadi fakir pulsa kita di sini. Jawaban bisa disampaikan lewat akun medsos Bakti Kominfo di post Instagram dan juga Twitter @Bakti Kominfo. Ya, jadi wajib untuk diikuti supaya tahu juga perkembangannya, siapa narasumber yang hadir, apakah saya masih jadi hostnya atau tidak. Kita lihat nanti di sana, ya. Saya yakin kamu akan jadi host terus. Kenapa Bapak bisa Karena yakin? intonasi bicara kamu persis kayak Pak Joni G. Plate. Oh gitu ya? Ya. Oh, saya bersyukur sekali Pak Joni, apa kabar? Sehat selalu, doa kami Bapak terus diberikan kekuatan. Bagus banget. Ya, saya juga mau ada pertanyaan tambahan kepada Pak Dewan sebelum repeat ini. Pak Dewan, Ya. Ada apa dengan embun di kacamata? Iya nih. Berembun ya. Saya tegang kayaknya ini. Martabak. Saya mau ke rapid question lagi untuk Kang Muhammad Farhan. Dan mohon bersiap karena ini sekali lagi Kang, tolong jangan dipikirkan. Kami perlu yang spontan. Oh ya. Dan akan saya bacakan kesimpulan dari pengenalan akan Farhan sebagai anggota Komisi 1. Persiapan Kang? Ya. Pertanyaannya, rapid question. Cimahi atau Bandung? Bandung. Parpol atau Persib? Persib. Kampanye atau MC? Kampanye. Indy Barens atau Asri Welas? Indi lah. Esta atau spesial pakai telur? Oh, spesial pakai telur. Kang atau Om? Om lah. Ya. Tepuk tangan untuk Kang Farhan. Martabak. Mari cerita tentang bakti. Dan dari jawaban-jawaban tadi dari rapid questions untuk Kang Farhan, kami sudah menyimpulkan bahwa Anda adalah seseorang yang sangat istimewa di mata keluarga dan juga sahabat. Anda adalah orang yang loyal dan tidak pernah hitung-hitungan ketika memberi. Anda juga adalah termasuk orang yang murah hati, murah senyum, tapi tidak murahan. Tepuk tangan untuk Muhammad Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI. Terima kasih Pak Dewan untuk waktunya hari ini. Makasih Coki. Sehat, bahagia dan Amin. sukses selalu. Amin. Jangan lupa Sama-sama. untuk ikuti untuk akun Instagramnya. Itu ada Instagramnya adalah @HMFarhanBDG. Yes. Kemudian Twitter juga masih main kok, aman. Farhan
penyiar. Eta. Karena memang sampai sekarang pun statusnya masih penyiar. Ikuti juga ya, bagaimanapun saya juga cukup aktif itu di media sosial. Silahkan dilihat saja @sitohangcoki untuk di Instagram dan juga Twitter @victorysitohang. Kami pamit untuk sementara waktu, segera kembali dengan informasi mutakhir lainnya. Yuk sama-sama maju menuju era transformasi digital. Sampai jumpa di Martabak berikutnya. Martabak. Mari cerita tentang bakti.